Viv Gong, Head of Marketing TikTok, mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu target utama dari TikTok. Selain melihat statistik pengguna internet yang terus meningkat di Indonesia, TikTok melihat generasi muda kita memiliki tingkat narsis dan juga kreatif yang sangat tinggi. Maka dengan bantuan 100 kreator sebagai pendorong promosi peluncuran aplikasinya di Indonesia, TikTok pun pecah. Bahkan pengguna dari aplikasi ini bukan hanya target utama yang disasar yaitu remaja, namun juga anak-anak yang berusia 7 hingga 15 tahun. Nah, hal itu kemudian menimbulkan masalah. TikTok yang saat itu kontennya didominasi oleh tarian pendek dan juga prank menuai 2.853 laporan masyarakat selama 1 bulan saja. Rudiantara, Menteri Kominfo pada saat itu menilai TikTok memiliki banyak sekali konten negatif yang cenderung mengarah ke pornografi, porno aksi, kekerasan, dan kebencian, serta pelecehan. Maka pada 3 Juli 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi memblokir TikTok. Nah, tidak ingin kehilangan peluang besar di Indonesia, Kelly Zhang, selaku CEO TikTok, langsung datang ke Indonesia untuk menindaklanjuti pemblokiran aplikasi tersebut. Zhang menyanggupi persyaratan yang diajukan pemerintah, yaitu mengubah peraturan umur menjadi minimal 16 tahun dan menghapus konten-konten negatif yang ada dalam aplikasi. TikTok juga berjanji akan merekrut 200 orang pegawai yang akan mengawasi konten-konten di Indonesia. Dengan penyesuaian itu, Kominfo bersedia membuka blokir atas TikTok. Tahun 2020, pandemi COVID-19 memicu akselerasi pertumbuhan pengguna TikTok. Riset menunjukkan selama lockdown, masyarakat membuka aplikasi TikTok setidaknya 8 kali dalam 1 hari. TikTok menjadi tempat pelarian dari kejenuhan masyarakat saat harus berdiam diri di rumah. Saat itulah kreativitas demi kreativitas dari para pengguna TikTok muncul dan menarik perhatian jutaan pengguna baru. Konten dan pengguna aplikasi itu pun semakin beragam. Dari yang mulainya didominasi oleh konten hiburan dan tarian, sekarang udah jadi palu gada, apa lu mau, gua ada. Mulai dari informasi mengenai kesehatan, berita terkini, hingga edukasi berkumpul semuanya di aplikasi ini. 4 tahun semenjak diluncurkan, TikTok sudah didownload sebanyak 3 miliar kali secara global. Dan menurut laporan data yang bocor di tahun 2021, pengguna menghabiskan rata-rata 89 menit sehari di TikTok. Menurut saya ada 5 alasan setidaknya. Yang pertama, TikTok memiliki format video pendek yang adiktif. Dr. Julie Albright, seorang sosiolog dengan spesialisasi di budaya digital dan komunikasi, menyimpulkan bahwa otak kita mendapatkan minimal 1 dari 2 hal ini ketika menggunakan TikTok, yaitu intermittent reinforcement dan dopamine effect. Intermittent reinforcement adalah pola pemberian reward atau hadiah pada interval yang tampaknya acak. Metode ini terbukti membuat orang tambah penasaran dan mendorong upaya lebih besar untuk mendapatkan reward tersebut. Saat Anda menggunakan TikTok misalnya, Anda akan terus menggeser video kan ke bawah gitu sampai kemudian mendapatkan video yang Anda sukai. Setelah beberapa saat akan ada tuh video yang menarik bagi Anda. Kemudian Anda nonton dan mendapatkan kesenangan darinya. Selesai itu Anda geser lagi kan deretan video ke bawah dan secara acak lagi Anda menemukan kembali video yang membuat Anda senang. Nah, video-video yang menyenangkan Anda itu tidak terprediksi dan itu membuat Anda tambah penasaran sehingga terus mendorong Anda untuk menggeser video demi video sampai Anda menemukannya. Nah, aliran video pendek yang cepat dan terus-menerus itu kemudian menciptakan efek dopamin di otak kita. Dopamin adalah zat kimia di otak yang mengirim pesan antar sel saraf. Ia memberi sinyal pada otak bahwa kita sedang merasakan kenikmatan. Proses ini diperkuat ketika TikTok semakin sering menyuguhkan video-video yang kita sukai. Coba perhatikan deh, apa yang Anda lihat di layar aplikasi TikTok itu mirip dengan apa yang ditampilkan di slot machine sebuah kasino. Ya kan? Saat Anda tarik tuas mesin slot, muncul gambar-gambar yang bergerak turun dengan warna-warni, animasi, dan efek suara yang membangun keceriaan. Ya kan? Jessica Griffin, Associate Professor di Psychiatry and Pediatrics dari The University of Massachusetts Medical School, mengatakan bahwa hasil scan otak para responden penelitian yang menggunakan aplikasi TikTok menunjukkan respon seperti kecanduan. Dan bahkan beberapa subjek penelitian tidak memiliki cukup kontrol diri untuk berhenti menonton. Kita perlu lihat kenapa aplikasi TikTok begitu kontroversial sekaligus meresahkan. Setidaknya ada 4 alasan. Pertama adalah karena format video pendeknya membuat rentang perhatian atau attention span masyarakat jadi memendek. Sebagian bahkan menyebut generasi sekarang hanya memiliki attention span seekor ikan emas, goldfish, yang cuma 9 detik. Riset menunjukkan rendahnya attention span ini memicu hubungan buruk, kesulitan belajar, risiko penyakit mental, dan meningkatkan kecemasan. Yang kedua adalah
Karena konten TikTok kerap kali membahayakan penggunanya, khususnya anak-anak atau remaja. Misalnya TikTok Challenge yang anak-anak kita sering ikut-ikutan tuh. Banyak di antaranya membahayakan. Misalnya Benadryl Challenge, di mana remaja ditantang untuk minum dosis besar dari obat anti alergi itu untuk memicu halusinasi. Kemudian ada Blackout Challenge, tantangan untuk menahan napas sampai pingsan, dan masih banyak lagi. TikTok juga disinyalir telah memblokir konten yang menampilkan orang jelek, gemuk, atau miskin. Tujuannya agar TikTok terus jadi tempat yang indah layaknya dalam mimpi. Itu jelas nggak sehat untuk mental remaja kita. Ketiga, adalah karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, TikTok membuat penggunanya kecanduan. Pernah ada yang menghitung, jika mulai main TikTok sejak umur 16 tahun, maka ketika usianya mencapai 70 tahun, ia sudah menghabiskan 6 tahun penuh di TikTok. Itu lebih banyak daripada makan dan minum loh. Jessica Griffin mengatakan bahwa menonton TikTok untuk waktu yang lama dapat menyebabkan masalah dengan perhatian, konsentrasi, dan memori jangka pendek. Nah, di sini Anda pasti sudah mulai melihat ya koneksinya dengan perang opium. TikTok adalah candu, opium digital yang bisa merusak satu generasi. Keempat, TikTok diduga menjadi mata-mata digital untuk pemerintahan China. Tahukah Anda bahwa secara hukum TikTok wajib menyetor datanya ke pemerintahan China? Bayangkan aja ya, semua data yang TikTok kumpulkan selama bertahun-tahun terhadap 1 miliar penduduk yang ada di 154 negara, diolah, dianalisa, dan digunakan untuk kepentingan militer dan propaganda China. Itu yang ngebuat banyak pemerintahan di berbagai negara khawatir. Walaupun hingga kini belum ada bukti ya bahwa TikTok mengirim data-data penggunanya ke pemerintah China. Oke, masih ingat Opium War yang saya ceritakan di depan kan? Nah, mungkin aja kan, kini China memutuskan untuk membalas kekalahannya dengan meluncurkan perang opium modern versinya sendiri. Dan TikTok adalah senjata yang sempurna. Senjata yang memabukkan, yang melemahkan satu generasi, yang mampu menggoyang kedikdayaan lawan-lawannya tanpa mereka menyadarinya. Senjata yang membawa informasi-informasi kunci yang bisa menentukan hidup dan mati. Senjata yang bersembunyi di tangan, di kantor, dan di rumah lawan-lawannya. Senjata yang, walaupun pemerintah China tidak pernah berniat untuk menggunakannya, keberadaannya saja udah cukup untuk memberikan China daya tawar yang kuat dalam konstelasi persaingan ekonomi politik dunia.